Perkenalkan, nama saya Salwa Januarianti, mahasiswa PMM di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena alami dari perspektif subjek. Metode ini berfokus pada pengalaman yang dialami oleh individu dalam konteks tertentu. Dalam fenomenologi, peneliti berusaha memahami esensi dari pengalaman subjek, mencoba melihat dunia seperti yang dilihat oleh subjek tersebut. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dipelajari. Fenomenologi juga bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Tujuan utama metode fenomenologi adalah untuk menggali pengetahuan yang mendalam tentang pengalaman subjek dalam konteks tertentu. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkapkan makna dan struktur pengalaman subjek. Dengan menggunakan metode fenomenologi, peneliti dapat memahami perspektif individu, memperoleh wawasan tentang pengalaman subjektif, dan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum diketahui sebelumnya. Ruang lingkup metode fenomenologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya, tergantung pada konteks fenomena yang ingin dipelajari. Lebih jelasnya, tujuan fenomenologi adalah guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Dalam konteks pengumpulan data, terdapat beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam metode fenomenologi. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode fenomenologi. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Dengan mengamati secara teliti dan sistematis, peneliti dapat menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui sumber data lainnya. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan dilakukan dengan menjadi bagian dari situasi atau kelompok yang diteliti, sedangkan observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati dari luar tanpa terlibat secara langsung. Observasi merupakan teknik yang penting dalam metode fenomenologi karena dapat memberikan data yang akurat dan valid. Observasi juga dapat diartikan suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam metode fenomenologi. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau media komunikasi lainnya. Selain itu, wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan sudah ditentukan sebelumnya, maupun dalam bentuk tidak terstruktur, di mana pertanyaan dilakukan berkembang seiring dengan perkembangan wawancara. Wawancara merupakan teknik yang efektif untuk mendapatkan data yang mendalam dan memahami pengalaman dan persepsi individu terkait dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode fenomenologi. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang terkait
terkait dengan fenomena yang diteliti. Dokumen yang dapat digunakan antara lain jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, makalah, surat kabar, dan sebagainya. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan wawasan baru dan sudut pandang yang beragam terkait dengan fenomena tersebut. Namun, peneliti perlu berhati-hati dalam memilih dan menganalisis dokumen agar data yang diperoleh tetap valid dan relevan. Selanjutnya adalah pengamatan partisipan. Pengamatan partisipan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode fenomenologi. Teknik ini dilakukan dengan cara menjadi bagian dari situasi atau kelompok yang diteliti. Dengan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu yang terlibat. Melalui pengamatan partisipan, peneliti dapat memahami konteks sosial budaya dan interaksi yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Penting bagi peneliti untuk menjadi keterpisahan antara peran sebagai peneliti dan perannya dalam situasi yang diteliti agar data yang diperoleh tetap objektif dan akurat. Pengamatan partisipan juga bisa diartikan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang atau budaya atau masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam metode fenomenologi, penganalisisan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi fenomenologi. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari pengalaman individu. Yang kedua, deskripsi fenomenologi. Penganalisis menggambarkan pengalaman individu secara mendalam dan detail berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, eksplanasi fenomenologi. Penganalisis memberikan penjelasan atau interpretasi yang mendalam tentang makna dari pengalaman individu yang telah dideskripsikan. Cukup sekian penjelasan mengenai metode fenomenologi yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.